Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mimanisma selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar Universitas Indraprasta PGRI Jakarta Timur. Sebelum membahas materinya, izinkan kami memperkenalkan diri secara masing-masing. Halo guys, hai. Apa kabar semuanya? Hai. Pertama-tama, terima kasih ya sudah mau menonton video kami. Perkenalkan, nama saya Luciana Filanitabi dengan NPM 202314501065. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas kami yang berjudul Perkembangan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dengan dosen pengampu mata kuliah kami, Ibu Mima Mirza, SEME. Terima kasih ya. Silakan nonton, semoga bermanfaat. Halo guys, perkenalkan nama saya Saiful Bari dengan NPM 2023145010057. Pengertian perkembangan dan pengembangan ilmu pengetahuan alam. Perkembangan dan pengembangan ilmu pengetahuan alam adalah proses evolusi pengetahuan manusia tentang alam semesta dan fenomena alam yang ada di dalamnya. Ilmu pengetahuan alam melibatkan studi tentang berbagai disiplin ilmu seperti fisika, kimia, biologi, geologi, astronomi, dan lain-lain. Perkembangan ilmu pengetahuan alam terjadi seiring dengan kemajuan teknologi dan penemuan baru yang memungkinkan manusia untuk memahami alam semesta dengan baik. Perkembangan ilmu pengetahuan dimulai sejak zaman kuno dengan pemikiran dan observasi manusia tentang alam. Fenomena ini ditandai dengan pada abad ke-17, ilmu pengetahuan alam mengalami perkembangan pesat dengan munculnya metode ilmiah yang sistematis. Yang kedua, pada abad ke-19, ilmu pengetahuan alam semakin berkembang dengan penemuan-penemuan penting seperti teori evolusi, teori atom, dan teori elektromagnetisme. Yang ketiga, pada abad ke-20, ilmu pengetahuan alam semakin maju dengan penemuan-penemuan seperti relativitas, mekanika kuantum, dan genetika. Yang keempat, pada abad ke-21, pengetahuan alam terus berkembang dengan penemuan-penemuan baru dan pemahaman yang lebih dalam tentang alam semesta. Yang kelima, perkembangan ilmu pengetahuan alam saat ini sangat pesat. Beberapa tren dan perkembangan terkini meliputi penelitian tentang energi, nanoteknologi, bioteknologi, perubahan iklim, keberlanjutan, serta kesehatan dan penyakit. Pengembangan ilmu pengetahuan alam telah mengalami evolusi yang signifikan sepanjang sejarah manusia. Dalam analisis singkat ini, kita akan melihat beberapa tahap penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan alam. Pertama, pada zaman kuno, manusia mulai mengamati dan mempelajari alam sekitar mereka. Mereka mengamati gerakan benda-benda langit seperti matahari, bulan, dan bintang-bintang serta fenomena alam seperti gempa bumi dan cuaca. Pada saat itu, pengetahuan alam masih sangat terbatas dan didasarkan pada pengamatan kasar. Kemudian pada zaman Yunani kuno, terjadi perkembangan besar dalam ilmu pengetahuan alam. Tokoh-tokoh seperti Aristoteles dan Ptolemeus mengembangkan teori-teori tentang gerakan benda-benda langit dan geografi. Mereka juga memperkenalkan metode ilmiah yang lebih sistematis, seperti pengamatan, pengukuran, dan penalaran logis. Pada abad pertengahan, perkembangan ilmu pengetahuan alam melambat karena mendominasi pemikiran agama. Namun pada Renaissance, minat terhadap ilmu pengetahuan alam kembali bangkit. Tokoh-tokoh seperti Galileo Galilei dan Nicolaus Copernicus mengusulkan
teori-teori baru tentang gerakan benda-benda langit yang kemudian mendukung model heliosentris. Pada abad ke-17 dan ke-18, ilmu pengetahuan alam mengalami kemajuan pesat dengan munculnya metode ilmiah modern. Tokoh-tokoh seperti Isaac Newton mengembangkan hukum gerakan dan gravitasi yang masih digunakan hingga saat ini. Pada saat ini, eksperimen dan pengamatan yang lebih teliti menjadi bagian penting dari metode ilmiah. Pada abad ke-19 dan ke-20, ilmu pengetahuan alam semakin berkembang dengan penemuan-penemuan penting seperti teori evolusi oleh Charles Darwin dan teori relativitas oleh Albert Einstein. Perkembangan teknologi juga memainkan peran penting dalam kemajuan ilmu pengetahuan alam dengan ditemukannya mikroskop, teleskop, dan komputer. Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan ilmu pengetahuan alam semakin pesat dengan kemajuan dalam bidang seperti genetika, fisika partikel, dan astronomi. Teknologi seperti pemetaan genom dan Large Hadron Collider telah membuka pintu untuk penemuan baru dan pemahaman yang lebih dalam tentang alam semesta. Dalam kesimpulan, perkembangan ilmu pengetahuan alam telah mengalami evolusi yang signifikan sepanjang sejarah manusia, dari pengamatan kasar pada zaman kuno hingga metode ilmiah modern saat ini. Ilmu pengetahuan alam terus berkembang dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang alam semesta. Oke, materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Yang ke B, penalaran manusia tentang metode ilmiah dan sikap ilmiah. Yang pertama, metode ilmiah. Metode ilmiah adalah pendekatan secara sistematis yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan baru atau memahami fenomena alam melalui pengamatan, pengujian, dan penarikan kesimpulan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Metode ilmiah melibatkan langkah-langkah yang terstruktur dan logis untuk memecahkan masalah atau menjawab penelitian. Langkah-langkah umum tersebut adalah: yang pertama, merumuskan pernyataan atau masalah penelitian. Pertanyaan ini harus spesifik dan dapat diuji secara empiris. Misalnya, apakah tanaman tumbuhan lebih baik dengan memberikan pupuk organik daripada pupuk kimia? Yang kedua, penelitian dan mengumpulkan informasi yang relevan tentang topik yang sedang diteliti. Topik tersebut akan melibatkan membaca literatur ilmiah, mengamati fenomena alam, atau melakukan eksperimen. Langkah ketiga, merancang dan melakukan eksperimen atau pengamatan. Eksperimen harus dirancang dengan baik dan mengikuti prinsip-prinsip ilmiah yang benar. Hal ini akan mengidentifikasi variabel yang akan diuji, merancang kelompok kontrol, dan mengumpulkan data dengan cermat. Langkah keempat, menganalisis data yang akan melibatkan penggunaan metode statistik atau teknik analisis lainnya untuk menarik kesimpulan dari data yang diperoleh. Langkah yang terakhir adalah menyimpulkan hasil penelitian dan mengkomunikasikannya kepada orang lain. Hal ini akan melibatkan penulis laporan penelitian atau artikel ilmiah dan juga mempresentasikan temuan kepada komunitas ilmiah lain. Yang kedua, sikap ilmiah. Sikap ilmiah adalah sikap mental dan pendekatan yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang objektif. Ada beberapa poin penting dalam sikap ilmiah. Yang pertama, objektivitas. Sikap ini akan melibatkan kemampuan untuk mempertahankan objektivitas dan mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data. Ilmuwan harus menghindari prasangka dan mendapat pribadi yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Yang kedua, kejujuran. Sikap ilmiah membutuhkan kejujuran dalam melaporkan hasil penelitian data, dan temuan harus disajikan secara akurat dan tidak dimanipulasi untuk mendukung hipotesis atau demi kepentingan tertentu. Yang berikutnya, kritis dan skeptis. Ilmuwan harus melakukan
memiliki sikap kritis dan spektif terhadap informasi dan temuan yang ada. Mereka harus mampu mengevaluasi bukti dan argumen dengan hati-hati sebelum mencapai kesimpulan. Baik, saya akan membaca kesimpulan dari perkembangan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Kesimpulan perkembangan dan ilmu pengetahuan alam adalah bahwa pengetahuan alam memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang alam semesta dan fenomena alam. Hal ini akan memungkinkan kita untuk mengembangkan teknologi yang lebih maju, memecahkan masalah yang kompleks, dan meningkatkan kualitas hidup manusia secara keseluruhan. Ilmu pengetahuan alam terus berkembang dan akan terus memberikan manfaat bagi umat manusia di masa depan. Metode ilmiah adalah metode sains yang menggunakan langkah-langkah ilmiah dan rasional untuk mengungkapkan suatu permasalahan yang muncul dalam pemikiran kita. Kemudian, kegiatan yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah dan menjawab suatu persoalan terkait dengan segala sesuatu yang dapat dipelajari dan dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah dan sikap ilmiah disebut dengan kerja ilmiah. Lalu, bagaimana tahapan yang harus kita lakukan dalam metode ilmiah? Nah, ada beberapa langkah metode ilmiah yang harus dilakukan. Yang pertama, merumuskan masalah. Nah, suatu penelitian atau kerja ilmiah dimulai dengan merumuskan masalah, di mana dalam kajian ilmiah, masalah didefinisikan sebagai sesuatu yang harus diteliti untuk memperoleh jawaban atas suatu pertanyaan. Nah, masalah biasanya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan ilmiah yang bersifat terbuka dan memungkinkan adanya jawaban yang beragam. Rumusan masalah inilah yang nantinya perlu dicari jawabannya melalui percobaan atau eksperimen. Langkah yang kedua adalah menentukan hipotesis. Nah, setelah berhasil merumuskan masalah, kita kemudian mengajukan hipotesis yang merupakan jawaban sementara atas pertanyaan yang sudah dirumuskan. Yang harus teman-teman ingat adalah, meskipun hipotesis ini merupakan jawaban sementara, namun tetap harus bersifat logis dan diajukan berdasarkan fakta. Langkah berikutnya adalah menetapkan variabel percobaan. Nah, apa yang dimaksud dengan variabel percobaan? Variabel percobaan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi hasil penelitian atau percobaan. Dalam hal ini, ada 3 macam variabel percobaan yang harus kita tentukan, yaitu variabel bebas, variabel terikat atau bergantung, dan variabel tetap. Variabel bebas adalah variabel yang sengaja diubah-ubah untuk dilihat pengaruhnya terhadap hasil percobaan. Kemudian variabel terikat adalah variabel yang diukur atau diamati sebagai hasil percobaan. Sedangkan variabel tetap adalah variabel yang tidak diubah. Nah, setelah menentukan variabel percobaan, kita kemudian merancang percobaan dengan menentukan prosedur kerja, alat, serta bahan yang akan kita gunakan secara terperinci. Untuk prosedur kerjanya, kita buat secara ringkas, namun tetap dapat menggambarkan secara tepat pekerjaan atau tahapan yang harus dilakukan, di mana sebaiknya dibuat dalam bentuk diagram alir. Nah, tahapan perencanaan percobaan ini sangat penting karena akan memudahkan kita dalam melakukan percobaan nantinya. Tahap berikutnya adalah melakukan percobaan sesuai dengan prosedur kerja yang sudah kita susun sebelumnya. Nah, dalam melakukan percobaan atau eksperimen di laboratorium, ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait keselamatan kerja di laboratorium. Nah, pembahasan tentang keselamatan kerja di laboratorium ini akan kita bahas pada video berikutnya.
Kemudian yang harus teman-teman perhatikan dalam melakukan eksperimen adalah jangan lupa untuk mencatat setiap gejala yang terjadi dalam percobaan. Karena dengan begitu kita akan memperoleh data yang lebih akurat. Nah, untuk mempermudah pengumpulan data ini, ada baiknya kita sudah menyiapkan tabel percobaan sebelum bekerja di laboratorium. Langkah berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Nah, setelah kita mencatat data saat praktikum, data tersebut kemudian kita olah dan analisis, di mana untuk mempermudah, data yang diperoleh dapat disusun dalam bentuk tabel, diagram, ataupun grafik. Nah, tabel, diagram, dan grafik yang kita buat ini sebaiknya menampilkan bagaimana variabel terikat berubah sebagai respon terhadap perubahan variabel bebas. Selain itu, analisis data juga dapat dilakukan dengan menggunakan program komputer untuk pengolahan data. Berikutnya membuat kesimpulan. Nah, analisis data akan menghasilkan suatu pola atau kecenderungan di mana pola ini dapat dijadikan landasan untuk menarik sebuah kesimpulan. Nah, yang harus diperhatikan adalah dalam menyusun suatu kesimpulan, kita harus memutuskan apakah data yang kita kumpulkan mendukung hipotesis atau tidak. Jadi, harus ada keterhubungan antara hipotesis dengan simpulan. Tahap yang terakhir adalah mengkomunikasikan hasil percobaan atau hasil penelitian. Nah, mengapa kita harus mengkomunikasikan hasil yang kita peroleh? Sosialisasi hasil percobaan atau penelitian penting dilakukan agar hasil penelitian yang kita peroleh dapat diketahui pihak lain. Nah, lalu, bagaimana cara kita mengkomunikasikan suatu hasil percobaan atau penelitian? Nah, suatu hasil penelitian dapat dikomunikasikan melalui dua cara, yaitu dengan cara tertulis dan lisan. Di mana secara tertulis dapat berupa laporan, jurnal ilmiah, atau artikel ilmiah. Dan secara lisan dapat kita sampaikan dalam bentuk presentasi, misalnya di depan kelas atau dalam berbagai seminar. Sikap ilmiah merupakan sikap yang harus ada pada diri seorang ilmuwan atau akademisi ketika menghadapi persoalan-persoalan ilmiah untuk dapat melalui proses penelitian yang baik dan hasil yang baik pula. Nah, berikut ini adalah sikap-sikap ilmiah. Yang pertama, sikap ingin tahu yang diwujudkan dengan selalu bertanya-tanya tentang berbagai hal. Misalnya, mengapa demikian? Apa saja unsur-unsurnya, bagaimana kalau diganti dengan komponen lain, dan seterusnya. Yang kedua, sikap kritis. Nah, sikap kritis ini direalisasikan dengan mencari informasi sebanyak-banyaknya, baik dengan jalan bertanya kepada narasumber yang diperkirakan mengetahui informasi yang kita perlukan, ataupun mencari informasi lain melalui jurnal ilmiah, buku, dan lain-lain. Sikap yang ketiga adalah terbuka. Nah, sikap terbuka ini dinyatakan dengan selalu bersedia mendengarkan keterangan dan argumentasi orang lain. Yang keempat, sikap objektif yang diperlihatkan dengan cara menyatakan informasi yang apa adanya, tanpa dibarengi dengan perasaan pribadi atau bahkan manipulasi data. Yang kelima, sikap rela menghargai karya orang lain. Nah, hal ini dapat diwujudkan dengan mengutip dan menyatakan terima kasih atas karangan orang lain dan menganggapnya sebagai karya yang orisinal milik pengarangnya. Jadi, ketika mengutip informasi dari sumber lain, jangan lupa untuk mencantumkan sumber tersebut. Nah, berikutnya sikap berani mempertahankan kebenaran yang diwujudkan dengan membela fakta atas hasil penelitian yang kita dapatkan. Berikutnya yang terakhir,
Sikap menjangkau ke depan dibuktikan dengan sikap futuristik, yaitu berpandangan jauh, mampu membuat hipotesis dan membuktikannya, dan bahkan mampu menyusun suatu teori baru.